Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang sistem akuntansi piutang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurora Jauharatun Nabilah, NIM 4036, sebagai moderator dan pemateri pertama. Kenalkan, nama saya Gani Kusumawati, NIM 4032 sebagai pemateri kedua. Saya Ahmad Arik Julianto, NIM 4040 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulidi Khairul Rojiin, NIM 1908031040073. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Saya Monica Tuenti Usweni dengan NIM 4084 sebagai pemateri yang kelima. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Informasi mengenai piutang yang dilaporkan kepada manajemen adalah yang pertama yaitu saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur. Yang kedua, riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur. Yang ketiga, umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. Selanjutnya, dokumen. Dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang ada 4, yaitu yang pertama, faktur penjualan, bukti kas masuk, memo kredit, dan bukti memorial. Yang pertama, faktur penjualan. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua, bukti kas masuk. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur. Jika cancel cek dikembalikan kepada cek isur melalui perbankan, bukti kas masuk tidak perlu dibuat oleh perusahaan yang menerima pembayaran. Yang ketiga, memo kredit. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Yang keempat, bukti memorial. Merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Selanjutnya, catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terkait dengan piutang ada 5. Yang pertama, jurnal penjualan, jurnal retur penjualan, jurnal umum, jurnal penerimaan kas, dan kartu piutang. Jurnal penjualan dalam prosedur pencatatan piutang, catatan ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua, jurnal retur penjualan. Dalam prosedur pencatatan piutang, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. Yang ketiga, jurnal umum. Dalam proses pencatatan piutang, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih lagi. Yang keempat, jurnal penerimaan kas. Dalam proses penataan piutang, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas yang berasal dari debitur. Yang kelima, kartu piutang. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat mutasi dari saldo piutang kepada setiap debitur. Selanjutnya, organisasi. Organisasi memiliki fungsi akuntansi yang berada di tangan bagian piutang di bawah Departemen Akuntansi Keuangan. Tugasnya ada 3. Yang pertama, menyelenggarakan catatan piutang untuk setiap debitur, yang dapat berupa kartu piutang yang merupakan buku pembantu piutang yang digunakan untuk merinci atau kontrol piutang dalam buku besar yang berfungsi sebagai buku pembantu piutang. Yang kedua, menghasilkan pertanyaan piutang secara periodik dan mengirimkannya ke setiap debitur. Yang ketiga, menyelenggarakan catatan riwayat kredit setiap debitur untuk memudahkan penyediaan data untuk keputusan pemberian kredit. Selanjutnya, metode pencatatan piutang. Metode pencatatan piutang dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu metode konvensial, metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang, metode pencatatan tanpa buku pembantu, dan yang terakhir metode pencatatan piutang dengan komputer. Yang pertama, metode konvensial. Berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang adalah transaksi penjualan kredit, transaksi retur penjualan, transaksi penerimaan kas dari piutang, transaksi penghapusan piutang.
Transaksi penjualan kredit. Transaksi ini dicatat dalam jurnal penjualan berdasarkan faktur penjualan yang dilampiri dengan surat order pengiriman dan surat muat yang diterima oleh bagian piutang dari bagian penagihan. Transaksi timbulnya piutang ini diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal penjualan tersebut. Selanjutnya, transaksi retur penjualan. Transaksi ini dicatat dalam jurnal retur penjualan berdasarkan memo kredit yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang. Posting transaksi berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal retur penjualan. Selanjutnya, transaksi penerimaan kas dari piutang. Transaksi ini dicatat dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti kas masuk yang dilampiri dengan surat pemberitahuan dari debitur. Posting transaksi berkurangnya piutang dari pelunasan piutang oleh debitur diposting ke dalam kartu piutang berdasarkan data yang telah dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, transaksi penghapusan piutang. Transaksi ini dicatat dalam jurnal umum berdasarkan bukti memorial yang dibuat oleh fungsi kredit. Transaksi berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang diposting ke dalam kartu piutang berdasarkan data yang telah dicatat dalam jurnal umum. Selanjutnya, metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang. Metode posting langsung ke dalam kartu piutang dibagi menjadi dua golongan, yaitu metode posting harian dan metode posting periodik. Metode posting harian dibagi menjadi dua, yaitu posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan. Jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja, tidak rinci. Yang kedua, posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Terus, metode posting periodik, posting ditunda, dan penagihan bersiklus. Selanjutnya, metode posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Dalam metode ini, media diposting ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusannya atau tembusan lembar kedua berfungsi sebagai kartu piutang. Selanjutnya, metode posting ditunda. Dalam keadaan tertentu, posting ke dalam kartu piutang akan lebih praktis jika dilakukan sekaligus setelah faktur terkumpul dalam jumlah yang banyak. Dengan demikian, faktur penjualan yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang disimpan sementara, menunggu beberapa hari untuk nantinya secara sekaligus diposting ke dalam kartu piutang bersama-sama dalam sekali periode posting dengan menggunakan mesin pembukuan. Selanjutnya, metode penagihan bersiklus. Dalam metode ini, selama sebulan media diurutkan dan diarsipkan menurut nama pelanggan. Pada akhir bulan dilakukan kegiatan posting yang meliputi: yang pertama, posting media yang dikumpulkan selama sebulan tersebut ke dalam pernyataan piutang dan kartu piutang. Yang kedua, menghitung dan mencatat saldo setiap kartu piutang. Metode posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan. Dalam metode ini, faktur penjualan yang merupakan dasar untuk pencatatan timbulnya piutang diposting langsung di setiap hari secara rinci ke dalam kartu piutang. Jurnal penjualan diisi dengan jumlah total penjualan harian, yang merupakan jumlah faktur penjualan selama satu hari. Faktur yang diterima dari bagian penagihan diterima oleh bagian piutang dalam batch disertai dengan pita daftar total. Jumlah faktur penjualan yang tercantum dalam pita daftar total tersebut dicatat dalam jurnal penjualan selanjutnya. Setiap bulan, jurnal penjualan tersebut diposting ke akun kontrol piutang dalam buku besar. Setiap bulan pula diadakan rekonsiliasi antara akun kontrol piutang dengan raca saldo yang disusun dari kartu piutang. Ada dua cara menangani media yang akan diposting ke dalam kartu piutang. Yang pertama, media diurutkan berdasarkan abjad sebelum diposting. Diposting satu persatu ke dalam kartu piutang. Dan kemudian dibuat pita pembuktian ketelitian posting dari kartu piutang. Proof tab ini dicocokkan dengan pita daftar total yang menyertai media pada saat diterima dari bagian penagihan. Pencocokan ini dimaksudkan untuk membuktikan ketelitian posting yang telah dilakukan. Yang kedua, media diposting ke dalam kartu piutang sesuai dengan urutan pada waktu diterima dari bagian penagihan. Pembuktian ketelitian posting dilakukan sama dengan buktir 1 di atas.
Jika semua pelanggan dikirimi pernyataan pada akhir bulan, hal ini akan menyebabkan pekerjaan posting media ke dalam pernyataan piutang dan kartu piutang menjadi menumpuk pada akhir bulan. Untuk menghindari penumpukan pekerjaan posting pada akhir bulan ini, metode penagihan bersiklus digunakan. Metode penagihan bersiklus ini membagi pekerjaan posting ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang tersebut tersebar merata ke dalam hari kerja selama sebulan. Setiap pelanggan akan menerima pernyataan piutang pada tanggal hari kerja yang sama setiap bulan. Misalnya, semua pelanggan yang namanya dimulai dengan huruf A akan ditagih pada hari pertama setiap bulan. Misalnya tanggal 1 Februari. Untuk penjualan kepada mereka sejak tanggal 2 Januari sampai tanggal 1 Februari. Pelanggan yang namanya dimulai dengan huruf B akan ditagih pada tanggal 2 setiap bulan. Misalnya tanggal 2 Februari. Untuk penjualan sejak tanggal 3 Januari sampai tanggal 2 Februari. Selanjutnya, metode pencatatan tanpa buku pembantu. Dalam metode pencatatan piutang ini, tidak digunakan buku pembantu piutang. Faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur yang belum dibayar. Arsip faktur penjualan ini berfungsi sebagai catatan piutang pada saat diterima pembayarannya atau dua cara yang dapat ditempuh. Yang pertama, jika pelanggan membayar penuh jumlah yang tercantum dalam faktur penjualan, faktur yang bersangkutan diambil dari arsip faktur yang belum dibayar dan dicap lunas, kemudian dipindahkan ke dalam arsip faktur yang telah dibayar. Jika pelanggan hanya membayar sebagian jumlah dalam faktur, jumlah kas yang diterima dan sisa yang belum dibayar oleh pelanggan dicatat pada faktur tersebut. Kemudian dibuat faktur tiruan yang berisi informasi yang sama dengan faktur aslinya, dan faktur tiruan tersebut kemudian disimpan dalam arsip faktur yang telah dibayar, dan faktur asli disimpan kembali dalam arsip faktur yang belum dibayar. Selanjutnya, metode pencatatan piutang dengan komputer. Berikut ini diuraikan metode pencatatan piutang dengan komputer yang menggunakan batch system. Dalam batch system, dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting setiap hari untuk memutakhirkan catatan piutang. Dalam sistem komputer dibentuk dua macam arsip transaksi dan arsip induk. Secara harian pula, arsip transaksi digunakan untuk memutakhirkan arsip induk piutang. Secara periodik, misalnya setiap bulan, arsip induk piutang digunakan untuk menghasilkan berbagai macam laporan bagi manajemen. Terima kasih untuk pemateri ke-1, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang prosedur pernyataan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu, atau dalam pernyataan piutang bentuk tertentu, disertai dengan rinciannya. Pernyataan piutang dapat berbentuk berikut ini. Yang pertama yaitu pernyataan saldo akhir bulan, yang kedua pernyataan satuan, ketiga pernyataan saldo berjalan dengan akun konvensial, dan yang terakhir yaitu pernyataan faktur yang belum dilunasi. Lalu pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan saldo akhir bulan, pernyataan ini menyajikan saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan saja. Cara pembuatan pernyataan saldo akhir bulan sangat sederhana, namun tidak memberikan informasi apapun kepada debitur untuk dasar rekonsiliasi dengan catatannya. Jika saldo yang tercantum dalam pernyataan piutang berbeda dengan saldo yang tercantum dalam catatannya, yaitu ada pernyataan satuan. Pernyataan satuan ini berisi yang pertama yaitu saldo utang dagang debitur pada awal bulan. Yang kedua, mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci setiap transaksi. Dan yang ketiga yaitu saldo utang dagang debitur pada akhir bulan. Pernyataan piutang ini dimaksudkan sekaligus sebagai catatan piutang, yaitu prosedur pembuatan pernyataan piutang. Yang pertama yaitu pada awal bulan diambil pernyataan piutang 2 lembar. Lembar pertama berfungsi sebagai pernyataan piutang, sedangkan lembar kedua akan berfungsi sebagai catatan piutang atau pengganti kartu piutang. Yang kedua yaitu saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan yang lalu atau dari arsip tembusan pernyataan piutang bulan sebelumnya, dicantumkan dalam formulir pernyataan piutang tersebut. Yang ketiga, semua transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening bank debitur tersebut
dicatat dalam pernyataan piutang yang 2 lembar tersebut. Yang keempat, pada akhir bulan, lembar pertama formulir pernyataan piutang tersebut dipisahkan dari lembar kedua dan kemudian dikirimkan kepada debitur yang bersangkutan. Lembar pertama, formulir tersebut berfungsi sebagai pernyataan piutang. Lembar kedua disimpan dalam arsip menurut nama debitur dan berfungsi sebagai catatan piutang atau buku pembantu piutang. Yang kelima, yaitu pada awal bulan berikutnya, satu set formulir pernyataan piutang yang baru 2 lembar diambil dan diisi dengan saldo piutang kepada debitur yang bersangkutan pada akhir bulan yang sebelumnya, atau diambilkan dari arsip tembusan pernyataan piutang. Pernyataan saldo berjalan dengan akun konvensial. Isi pernyataan piutang ini tak berbeda dengan pernyataan satuan. Perbedaan ini di antara pernyataan satuan dengan pernyataan saldo berjalan dengan akun konvensial adalah terletak pada cara posting dan isi catatan piutangnya. Prosedur pembuatannya yaitu yang pertama, pada awal bulan diambil formulir pernyataan piutang 1 lembar. Yang kedua, semua transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang yang sebagai tembusannya adalah kartu piutang. Yang ketiga, yaitu pada akhir bulan, pernyataan piutang dikirim kepada debitur yang bersangkutan. Yang keempat, pada awal bulan berikutnya diambil formulir pernyataan piutang baru sebanyak 1 lembar dan selama kartu piutang debitur yang bersangkutan belum penuh. Pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut ke dalam pernyataan piutang tetap menggunakan kartu piutang yang dipakai bulan sebelumnya sebagai tembusannya. Pernyataan faktur yang belum dibayar. Pernyataan faktur yang belum dibayar, pernyataan bentuk ini berisi daftar faktur-faktur yang belum dilunasi oleh debitur pada tanggal tertentu disertai dengan tanggal faktur dan jumlah rupiahnya. Penggunaan bentuk pernyataan piutang ini dimungkinkan jika para pelanggan diharuskan membayar jumlah yang tercatat dalam faktur. Lalu selanjutnya yaitu distribusi penjualan. Distribusi adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam media atau faktur penjualan. Misalnya, pengumpulan total ringkasan tersebut untuk keperluan pembuatan laporan. Jika diterapkan dalam penjualan, distribusi penjualan adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam faktur penjualan. Misalnya, hasil penjualan menurut daerah pemasaran dan pengumpulan total ringkasan penjualan menurut daerah pemasaran tersebut untuk keperluan pembuatan laporan hasil penjualan menurut daerah pemasaran. Jika perusahaan menjual berbagai produk di bagian daerah pemasaran kepada berbagai jenis pelanggan dengan berbagai variasi besaran pemesanan melalui berbagai saluran distribusi dan melalui berbagai pramuniaga, maka laporan penjualan yang dibutuhkan oleh manajer pemasaran yaitu yang pertama, hasil penjualan menurut produk. Yang kedua, hasil penjualan menurut pelanggan. Yang ketiga, hasil penjualan menurut besarnya order. Yang keempat, hasil penjualan menurut daerah pemasaran. Yang kelima, hasil penjualan menurut saluran distribusi. Dan yang terakhir yaitu hasil penjualan menurut pramuniaga. Saya akan menjelaskan tentang metode distribusi penjualan. Metode ini tidak hanya digunakan untuk penjualan saja, namun bisa digunakan untuk pembelian, pengajian, dan biaya. Terdapat 4 metode di dalam distribusi penjualan, yakni metode berkolom, metode akun tunggal dan akun berkolom, metode summary strip, dan metode tiket tunggal, metode register, dan metode dengan komputer. Yang pertama adalah metode berkolom. Di dalam metode ini ditentukan oleh 2 faktor, yaitu jumlah dalam klasifikasi dan frekuensi kegiatan setiap unsur dalam klasifikasi tersebut. Di dalam metode berkolom terdiri dari 3, yaitu metode jurnal berkolom dengan tulis tangan, metode worksheet, dan metode berkolom yang diselenggarakan dengan mesin pembukaan. Selanjutnya, metode jurnal berkolom dengan tulis tangan. Metode ini melakukan penjualan dipakai dengan alat distribusi. Dalam jurnal ini berkolom-kolom sesuai dengan unsur klasifikasi yang tercantum dalam laporan penjualan. Yang terakhir adalah tentang metode worksheet. Metode worksheet, jumlah kolom yang disediakan sangatlah terbatas,
Jika jumlah unsur yang terdapat dalam klasifikasi banyak, maka jurnal ini tidak lagi memadai untuk menampung data yang banyak jenisnya. Worksheet akan mampu menampung tambahan unsur dalam klasifikasi lebih banyak yang dapat ditampung oleh jurnal berkolom. Namun, jumlah unsur dalam klasifikasi yang dapat ditampung oleh worksheet pun juga tetap terbatas. Terima kasih untuk pemateri 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode distribusi penjualan. Dan tadi sudah dijelaskan oleh pemateri ketiga, sedikit saya mencoba untuk melengkapinya, menambahkannya. Yang pertama-tama adalah metode akun tunggal dan akun berkolom. Jika jumlah unsur dalam klasifikasi sudah banyak, baik jurnal berkolom atau worksheet, tidak lagi memadai sebagai alat distribusi, maka akun tunggal dan akun berkolom merupakan jawaban untuk menampung unsur klasifikasi yang banyak. Sedangkan metode summary strip dan metode tiket tunggal, metode ini diurutkan menurut klasifikasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jumlah setiap unsur klasifikasinya dihitung dan dicatat dalam summary strip. Sedangkan metode register, metode ini dilakukan dengan alat register yang disederhana dilengkapi dengan 2 register yang memungkinkan setiap hari register kas ini menjanjikan jumlah pengeluaran 2 macam klasifikasi. Sedangkan yang terakhir, metode distribusi dengan komputer. Metode ini adalah metode yang sangat mudah pelaksanaannya dan kemampuan untuk menghasilkan informasi itu sangat luar biasa. Sekian dari kami, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ke-5. Terima kasih. Terima kasih untuk pemateri yang keempat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode distribusi dan informasi yang akan dicantumkan dalam laporan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode distribusi. Yang pertama adalah informasi yang akan dicantumkan dalam laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen sangat menentukan isi laporan yang akan dihasilkan oleh kegiatan distribusi. Jika berbagai jenis klasifikasi perlu disajikan dalam laporan, metode distribusi dengan menggunakan jurnal berkolom tidak dapat menghasilkan informasi tersebut. Yang kedua adalah unsur dalam klasifikasi. Jumlah unsur dalam klasifikasi menentukan metode distribusi yang akan digunakan. Apakah klasifikasi terdiri dari 5 unsur, 100 unsur, atau lebih dari 1000 unsur. Hal ini akan menentukan jumlah kolom, rekening, atau register yang harus disediakan dalam distribusi. Kegiatan setiap unsur dalam periode tertentu juga menentukan metode distribusi yang dipilih. Jika dalam klasifikasi terdapat 100 unsur, namun hanya 10 unsur yang aktif dalam setiap harinya, hal ini memerlukan metode distribusi yang berbeda dengan jika 100 unsur tersebut hanya 90%-nya yang aktif. Yang ketiga adalah media yang dipakai sebagai sumber data. Jika media yang dipakai sebagai sumber data berupa media campuran, hal ini memerlukan pengubahan media tersebut menjadi media tunggal untuk menemukan sortasi bagi keperluan pembuatan laporan. Jika media berupa media tunggal, hal ini mendorong orang untuk memilih metode distribusi yang berisi di dalamnya kegiatan sortasi penjualan. Kedua adalah media yang dipakai sebagai sumber data, seperti yang tadi saya jelaskan juga, seperti yang telah diuraikan di atas kan. Jenis media menentukan metode distribusi yang dipakai. Jika media yang dipakai sebagai dasar berupa media campuran, hal ini memerlukan pengubahan media tersebut menjadi media tunggal untuk memudahkan penguatan bagi keperluan pembuatan laporan. Jika media berupa media tunggal, hal ini akan mendorong orang untuk memilih metode distribusi yang berisi di dalamnya kegiatan pengurutan dan penjumlahan.
Selanjutnya adalah informasi yang akan dicantumkan dalam laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen sangat menentukan isi laporan yang akan dihasilkan oleh kegiatan distribusi. Jika berbagai jenis klasifikasi perlu disajikan dalam laporan, misalnya penjualan menurut produk di berbagai daerah pemasaran ke berbagai pelanggan. Metode distribusi dengan menggunakan jurnal berkolom tidak dapat menghasilkan informasi tersebut. Oleh karena itu, harus dipilih metode lain, yaitu jumlah unsur dalam klasifikasi seperti yang saya jelaskan yang tadi itu, yaitu jumlah unsur dalam klasifikasi menentukan metode distribusi yang akan digunakan. Apakah klasifikasi terdiri dari 5 unsur, 100 unsur, atau lebih dari 1000 unsur. Hal ini akan menentukan jumlah kolom, akun, atau register yang harus disediakan dalam distribusi. Kegiatan setiap unsur dalam periode tertentu juga menentukan metode distribusi yang akan dipilih. Jika dalam klasifikasi terdapat 100 unsur namun hanya 10 unsur yang aktif dalam setiap harinya, hal ini memerlukan metode distribusi yang berbeda dengan jika dari 100 unsur tersebut 90%-nya aktif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.